berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajar online hari ini? Bunda cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Sekolah teladan, Bilqus, Wati, Mumtaz. Teladan, aku siap. Wah, bagus sekali. Sudah siap dan semangat ya belajarnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sudah siap? Sip, bagus sekali. Nanti setelah ini silakan anak-anak bisa menyimak video dari Bunda ya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan bisa disimak video dari Bunda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sudah siap belajar ya? Mari kita mulai. Untuk memperbanyak diri, tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang meliputi pengertiannya, alat perkembangbiakan tumbuhan, proses perkembangbiakan, serta penyerbukan dan penyebaran biji. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga sendiri memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Anak-anak, silahkan perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga dalam membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Sedangkan tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari akan menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Selanjutnya, pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Proses pembuahan terjadi di dalam ruang bakal biji. Silakan anak-anak perhatikan proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berikut ini. Pertama, terjadi penyerbukan, yaitu ketika serbuk sari melekat atau jatuh pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, akan tumbuh buluh serbuk sari pada serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah. Di dalam ruang bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Hasil dari proses pembuahan adalah zigot yang akan berkembang menjadi lembaga, yang merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya, bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang nantinya dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif.
Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan macam-macam penyerbukan berikut ini. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri sering disebut dengan autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau sering disebut dengan geitonogami. Penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau sering disebut dengan alogami. Penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Dan penyerbukan yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietesnya. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Berikut adalah beberapa contoh perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Salah satu penyebabnya karena memiliki yang ketiga yang adalah unik, penyerbukan atau dengan bantuan sulit angin mengeluarkan serbuk sarinya. Ciri-ciri tumbuhan yang contohnya pada tumbuhan angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau. Tidak memiliki kelenjar madu dan kepala putih terjulur keluar. Contohnya adalah pada tumbuhan padi, jagung, dan rerumputan. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala biji. Yang pertama adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya adalah pada tanaman padi, jagung, dan rerumputan. Perantara penyebaran biji yang kedua adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Contohnya, hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Yang ketiga adalah penyebaran biji dengan gravitasi. Contohnya, jatuhnya buah akibat gravitasi bumi. Yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Contohnya biji tumbuhan randatapa atau dandelion. Yang terakhir adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya pohon kelapa dan bakau. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Setelah ini silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuisnya dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.